sobat-sobat Juventini, dimanapun kalian berada, balik lagi bareng aku Amel yang akan menjadi host dalam kesempatan hari ini. Dan tentunya aku tidak sendirian karena aku bersama narasumber kita yaitu Mas Suryo dan Mas Faudra. Nah, kalau kali ini topiknya kita bakalan membahas tentang preview Coppa Italia. Nah, teman-teman nih yang lagi nonton gitu ya, kalian tuh juga bisa menjadi narasumber di podcast kita. Caranya bagaimana sih? Nah, caranya itu dengan bergabung sebagai member. Selain itu, nanti kita ada grup WhatsApp, teman-teman. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, terus juga kita pastinya berbagi info tentang Juventus. Nah, oke, boleh Mas Suryo dan Mas Faudra kita sapa dulu nih teman-teman kita. Boleh dari Mas Faudra. Halo, Assalamualaikum. Gue Paundra Juventini dari Laos. Oke, terima kasih Mas Faudra. Boleh ke Mas Suryo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, terima kasih Mas Surya dan Mas Polda. Nah, kita langsung aja nih masuk ke materi kita. Juventus versus Cagliari. Nah, Juventus ini kan adalah eh, sang juara bertahan ya pada turnamen Coppa Italia saat ini. Perbedaan yang cukup signifikan, skuad tim Juventus yang saat menjuarai Coppa Italia musim kemarin dan terlebih lagi Juventus saat ini dinahkodai oleh pelatih baru. Nah, tentu saja Juventus ingin mempertahankan nih gelar yang ada. Dan tantangannya akan dimulai saat nanti bertemu Cagliari di tengah pekan, di mana musim ini Juventus sudah bertemu Cagliari di Liga Serie A dengan hasil draw ya. Nah, di turnamen Coppa Italia tentu tidak mengenal draw ya, karena untuk lolos ke babak selanjutnya hanya dengan kemenangan nih, baik kemenangan saat menit berjalan atau saat adu penalti. Nah, tantangan bermain 3 hari sekali ini juga selalu menjadi isu ya untuk klub-klub besar dalam mempertahankan performa skuadnya. Oke, untuk Mas Suryo dan Mas Pauza nih, apakah Juventus akan serius nih menghadapi Coppa Italia demi mempertahankan gelar yang dimulai dari Cagliari? Oke, boleh ke Mas Pauza dulu? Ya, kalau serius mah udah pasti serius ya. Juventus itu tidak pernah tidak serius. Pasti dia setiap turnamen yang mau dihadapi pasti tetap akan serius. Cuman yang jadi pertanyaan adalah eh, Juve pasti akan melakukan rotasi pemain nih di pertandingan tengah pekan ini ya. Coppa Italia melawannya juga tidak terlalu berat. Cagliari, meskipun di Serie A kemarin kita draw, tapi basically di pertandingan itu harusnya menang ya 1-0. Kita udah unggul, sayangnya kita tidak berhasil kill the game, malah kita kira kebobolan lewat penalti yang berbuah dari kesalahan Douglas Luiz ya saat itu ya. Akhirnya kita jadi draw tuh, dan kebobolan untuk pertama kalinya di Serie A lewat penalti. Karena kita sempat clean sheet di 6 pertandingan. Nah, eh, di Copa besok pasti gue yakin yakin banget biasanya Juve apalagi di babak awal ya, di babak awal Coppa Italia lawannya timnya juga tidak terlalu berat, biasanya akan rotasi pemain nih. Nah, rotasi pemain ini yang kalau dilihat-lihat kelihatannya tidak serius, tapi kalau menurut gua justru inilah buah bukti dari keseriusan karena bagaimanapun Juve harus bisa menggilir kan pemainnya ya. Beberapa pemain yang kurang jam terbang pasti akan dimainkan melawan Cagliari. Sementara pemain yang sudah terlalu sering bermain mungkin seperti Gatti, Kalulu atau mungkin Conceição, Locatelli yang terlalu sering bermain ini saatnya mereka untuk istirahat gitu. Dan Cagliari sendiri biasanya tim-tim seperti Cagliari juga memanfaatkan Coppa Italia juga untuk rotasi pemain juga, memberikan kesempatan pemain-pemain cadangan untuk tampil. Nah, di musim lalu ini kejadian nih waktu pas kita menang lawan Salernitana gitu ya. Padahal di Serie A tuh kita berat lawan mengalahkan mereka nih. Bisa dibilang cukup alot banget, tapi di Coppa Italia kita menang gede banget gitu, menang sampai 6-1, ada yang menang 4-0. Nah, ini yang ternyata si lawannya sendiri juga melakukan rotasi pemain gitu. Pemain yang turun di Serie A juga tidak sama seperti yang turun di Coppa Italia. Nah, syukurnya adalah rotasi pemain kedalaman skuadnya Juve harusnya jauh lebih baik dibanding Cagliari gitu ya. Kualitas pemain utamanya Juventus dengan pemain utamanya Cagliari aja udah berbeda nih kemampuannya. Tentu pemain cadangannya juga harusnya bisa berbeda lebih jauh lagi. Nah, ini yang menurut gue bisa menjadi celah buat Juve untuk bisa memenangkan laga ini. Oke, terima kasih Mas Prodal. Kalau misalnya dibilang serius atau nggak serius, pasti harus serius ya, karena namanya juga pertandingan penting. Pasti serius, pasti serius.
Oke, kalau misalnya menurut Mas Suryo bagaimana nih? Ya agak sedikit ini ya beda pemikiran. Kalau gue walaupun serius tapi harus memikirkan seberapa cepat kita harus mengamankan skor dan seberapa rapat kita harus bertahan sampai dengan menit terakhir. Karena ini nih agak konyol kemarin lawan Venezia ini golnya itu menit-menit akhir dan membuat para Juventini itu menjadi jantung berdebar karena itu menit-menit akhir golnya penalti dan melawan Cagliari ini memang harus serius dan harus cepat-cepat membobolkan setidaknya 2-0. Jadi pemain-pemain inti kalau gua inti itu harus diturunkan pertama kali setidaknya untuk kill the game dulu atau save the score dulu, mengamankan skor dan membunuh ini dulu, membunuh pertandingan secara tanda kutip ya, mengamankan pertandingan dulu, belajar dari yang lawan Venezia ini klub juru kunci, tapi sebenarnya secara garis besar ke tim-tim papan bawah ini tahu bahwa bagaimana Juve itu berpola. Nah, itu harus sedikit diubah. Artinya kita harus berani membuat tendangan-tendangan spekulatif kayak Conceição kemarin kan lawan Venezia itu tendangannya spekulatif, tapi membuahkan handsball yang terutama karena tiga pemain Juve sudah mengangkat tangan dan itu hampir sah sebenarnya disaksikan oleh pemain yang berada di zona itu gitu. Nah ini yang perlu gitu. Jadi langsung kill the game aja di pertama, tim inti aja langsung pertama. Kalau bisa skor langsung 2-0, jadi kita sudah dalam tanda kutip ya bisa bernafas lega. Nah kemudian rotasi itu dilakukan. Mota harus tahu timingnya kapan merotasi pemain yang tepat di saat yang tepat dan waktu yang tepat seperti itu Mbak Amel. Oke, berarti kalau menurut Mas Suryo ini mending di awal-awal kita nurunin tim yang kuat aja gitu ya untuk mempertahankan posisi. Karena untuk kita sendiri tahu kalau fenomena Juventus ini kan lebih banyak draw ya, hanya dikenal dalam sistem liga. Kalau kita bicara tentang turnamen yang sifatnya knockout babak gugur, pilihannya itu kan hanya dua ya, menang atau kalah. Nah, dengan situasi seperti ini, apakah Juventus nih bisa mengeluarkan potensinya ya, yaitu untuk menang secara meyakinkan dikarenakan tuntutan turnamen sendiri. Bagaimana nih pendapat dari Mas Suryo? Ya oke, dia menambahkan dari tuntutan harus menang atau kalah. Mota itu harus belajar menambahkan porsi latihan khusus yaitu latihan tendangan penalti. Nah, dari sini kelihatan nanti akan siapa yang ya setidaknya di latihan tendangan penalti ini improve untuk mentalnya itu cukup kuat menghadapi tekanan Coppa Italia yang which is Juventus adalah pemegang juara Coppa Italia. Terus yang kedua antisipasi kalau memang sistem mid block atau low block yang dijalankan tidak bisa dibongkar Juve karena main isunya adalah finisher kita belum kuat atau tidak kuat. Nah, itu antisipasinya adalah ujungnya adalah penalti. Jadi Mota eh, sebaiknya memberi latihan porsi khusus tendangan penalti kepada pemain-pemain Juve, Mbak Amel. Oke, baik. Terima kasih Mas Suryo. Kalau dari Mas Pauludra gimana nih? Untuk rotasi ini ya. Kalau untuk potensi untuk menang Oh, nih. potensi, sorry. Potensi untuk menang udah pastilah. Harusnya Juve bisa memenangkan laga inilah dengan mudah harusnya. Karena kalau kita lihat sejarahnya aja, Juve hampir selalu lolos ya di babak 16 besar di Coppa Italia. Kayaknya jarang banget Juve langsung tersingkir di awal tuh. Karena memang lawan yang dihadapi juga pasti relatif jauh di bawah Juve. Bahkan kadang-kadang lawan tim Serie B juga pernah ya. Jadi menurut gua peluang untuk lolosnya ini pasti pasti bisa masih masih cukup besar lah. Dan gue yakin banget Juve bisa bisa bangkit setelah kemarin lawan Venezia. Eh, Kemarin juga udah didapat protes dari Ultras ya, ada videonya bahkan Vlahovic juga udah sempat emosi karena ada oknum satu dua Ultras yang apa namanya ngancem ya, ngancem-ngancem dengan bahasa yang tidak enak sehingga dia sempat emosi. Tapi habis itu dia sudah minta maaf. Pemain-pemain Juve sendiri juga menurut gua ini mungkin menjadi beban, tapi harusnya ini menjadi letupan semangat ya bahwa di Copa nih harusnya tidak ada tidak ada beban lagi lo untuk seri lagi gitu. Jadi ini adalah game yang harus bisa dimenangkan gitu. Jadi menurut gua
Juve akan tampil lebih nyaman harusnya di Coppa Italia karena dari musim lalu juga seperti itu juga. Jadi agak agak kesulitan bersama Allegri di tengah musim. Kemudian ketika main di Coppa malah menangnya gede gitu 6-1 sampai 4-0. Kelihatan lebih luas, kelihatan lebih enak, kelihatan lebih nyaman. Jadi menurut gua kayaknya sih nanti di pertandingan non Cagliari ini Juve bisa lebih tampil lebih enak lah mudah-mudahan ya. Oke, amin amin. Tentunya kita mengharapkan yang terbaik ya untuk Juventus. Nah, tadi kalau misalnya Mas Fadil kan juga sempat bahas tentang rotasi ya. Ya, Kalau di Coppa Italia ini kan biasanya emang selalu dipakai pelatih nih untuk memasang pemain-pemain yang kurang menit bermainnya. Nah, situasi Juventus kan juga masih banyak nih yang masih butuh menit main seperti Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Adzik gitu dan pemain ya. lain-lainnya. Nah, apakah Juventus akan rotasi besar-besaran nih, menurunkan pemain yang jarang dapat kesempatan dan pemain muda, atau Juventusnya tetap cari aman aja nih dengan menurunkan skuad terbaik demi mempertahankan gelar? Oke, boleh untuk Mas Suryo dijawab terlebih dahulu. Ya, cari aman adalah prioritas utama. Walaupun memang secara histori Juve jarang atau bisa dibilang sangat tidak mungkin ya gagal di 16 besar. Cuman ini beda karena formasi sekarang rata-rata usia pemain itu lebih muda, kemudian kita juga punya ya skuad yang cukup gemuk gitu. Tapi gua sih lebih seneng cari aman dulu di pertama, apalagi kalau bisa skor 2-0 duluan, jadi sudah bisa bernafas lega karena ini sistemnya menang atau kalah dan tidak ada seri. Jadi kita ini punya proud lah ya di Coppa Italia. Kalau memang ini harus kita jaga, setidaknya kita jaga sampai kita juara kembali gitu. Artinya meringankan beban Mota juga bahwa di klasemen Serie A sekarang itu kan targetnya 4 besar, sementara kita di posisi yang masih di bawah dari 4 besar. Gak ada salahnya kita mencoba kita meraih di Copa ini untuk sangat-sangat serius dan ngejos dulu gitu loh di Copa dapat trofi gitu, Mbak Amel. Oke, baik Mas Suryo. Jadi kalau Mas Suryo pilih cari aman dulu ya. Yang penting kita dapat tropinya dulu nih. Kalau untuk Mas Paudra sendiri bagaimana nih? Apakah sama gitu atau mungkin punya pandangan berbeda nih? Kalau gue punya pandangan sedikit berbeda ya. Memang pertandingan ini memang harus dimenangkan gitu. Karena kalau kita ingin mempertahankan gelar Copa dan mungkin ini jadi salah satu-satunya gelar yang realistis untuk bisa kita dapatkan dan kita pertahankan ya. Tahun lalu kita udah berhasil memenangkan gelar ini. Serie A kayaknya masih agak jauh ya. Selisihnya dengan Atalanta dan Napoli ini masih sekarang udah jaraknya udah 8 poin bahkan hampir 10. Gua nggak tahu pertandingan Atalanta gimana nanti. Terus juga Liga Champion juga sepertinya kita masih levelnya masih belum lah, belum di sana. Eh, kita di Liga Champion berbicara melangkah sejauh mungkin aja, semaksimal mungkin. Tapi sepertinya yang paling realistis ini adalah Coppa Italia. Jadi Coppa Italia ini memang kita harus bisa memenangkan, terutama di laga pertama ini. Cuman biasanya di pertandingan awal-awal kayak babak 16 dan 16 besar dan perempat final, Juve biasanya ini by history ya, pasti menurunkannya skuad lapis kedua nih. Dan menurut gue setuju dengan itu karena ini adalah kesempatan pemain-pemain yang tampil cukup sering di Serie A dan Liga Champions ya harus diistirahatkan. Dan ini memberikan kesempatan untuk beberapa pemain yang belum memberikan kontribusi yang cukup maksimal ya. Contohnya seperti Bangula. Bangula ini kan jadi starter 2 kali aja di awal-awal. Kemudian habis itu cadangan terus. Nah ini kesempatan buat Bangula untuk bisa tampil starter di pertandingan ini. Lalu Weah juga ya, Weah posisinya saat ini tergeser sama Conceição. Kemarin dia jadi starter lawan Venezia, tapi menurut gua harus dipasang lagi jadi starter lagi supaya dia ada kepercayaan diri, ada match fitness dan juga ada sisi dari panas ya pertandingannya itu bisa bisa lebih bagus lagi. Kemudian gelandangnya ada Douglas Luiz yang menurut gua ini juga Douglas Luiz harus dimainin dari awal karena dari kemarin dia jarang banget starter dan mainnya pun dikit-dikit banget gitu ya, paling 10 menit, 15 menit dan sempat cedera juga. Jadi menurut gue ini adalah pembuktiannya dia gitu, pembuktian pemain-pemain yang kurang menit bermain. Nah, kemudian ada Atsic juga baru sembuh. Kemudian ya sisanya mungkin gue nggak bisa berharap banyak dari lini belakang ya, karena lini belakang nih ya udah pas-pasan nih pemainnya ya, cuman tinggal sisa Danilo, Kalulu, Gatti, Savona sama mungkin Cambiaso kalau sehat mungkin bisa main. Tapi kayaknya center back gue nggak tahu bisa dirotasi atau enggak ataukah akan memainkan
dari next gen, atau juga mungkin Danilo akan dipindahin ke tengah. I don't know, karena kita benar-benar banyak kehilangan pemain. Mungkin Ruhi akan bisa bermain sebagai back kiri ya. Tapi gelandangnya ini bisa kita mix and match ya. Mota bisa lakukan mix and match. Mungkin bisa dimulai dari Douglas Luiz, Koop Miners mungkin bisa diistirahatin dulu, Aziz bisa diturunin, Yildiz atau mungkin juga bisa dipindahin ke tengah ya. Vlahovic sepertinya akan tetap kembali bermain karena nggak ada striker cadangan lagi. Jadi menurut gue ini penting untuk bisa menurunkan pemain-pemain yang jarang mendapatkan kesempatan dan juga pemain-pemain muda. Eh, Menurut gue ya memang kita kita mengamankan poin ya, kita harus menang ya, tapi eh, ini lawannya Cagliari, dan Cagliari juga gue yakin pasti dia akan memainkan pemain lapis 2 juga. Jadi menurut gue nggak ada salahnya kita mencoba babak pertama untuk menurunkan skuad lapis kedua dulu. Kalau misalnya menemui kesulitan, baru di situ bisa masuk ya Conceição, Locatelli, pemain-pemain yang reguler itu bisa masuk di babak kedua. Jadi menurut gue nggak ada masalah kalau memang kita harus memainkan pemain lapis 2 di pertandingan ini. Oke, makasih Mas Paudra. Karena juga biar kita bisa ngelihat ya, siapa tahu kan pemain lapis dua ini menggunakan skill-skill baru atau mungkin ada gebrakan Betul. baru gitu untuk Ada yang baru pertandingan ya. ada yang baru sehat juga kan. Kayak Nico Gonzalez juga kemarin udah sempat main beberapa menit lawan Venezia. Ini momen untuk meningkatkan level fitnessnya dia gitu. Ke match kebugarannya ya, match fitness kalau orang habis cedera tuh biasanya mereka butuh waktu beberapa pertandingan supaya bisa panas lagi gitu, supaya dia bisa mengikuti catch up teman-temannya yang udah lama bermain. Nah, ini kesempatan yang sangat baik sekali. Kebetulan habis pertandingan lawan Venezia ada Coppa Italia. Jadi kayak Nico Gonzalez, Aziz, Mbangula, ya, ini bisa dimanfaatkan. Douglas Luiz, ini bisa bisa menjadi kesempatan emas buat mereka, dan mereka harus membuktikan itu. Kalau mereka kembali main jelek, ya udah wassalam, besok-besok pasti akan dicadangin lagi gitu ya. Iya, karena biasanya kalau misalnya dia sekali main jelek, mungkin pelatih langsung nggak percaya gitu ya, takut Iya, nih untuk betul. memainkan kembali. Oke, nah kalau itu tadi kan pendapat dari Mas Suryo dan Mas Paudra. Nah, kira-kira teman-teman yang ada di rumah nih gimana nih pendapatnya? Kalian lebih milih untuk mengamankan poin nih dengan memainkan pemain-pemain reguler gitu ya, yang membuat mungkin biar aman, atau mungkin saatnya nih untuk pemain muda unjuk gigi gitu ya? Kita atau mungkin bisa mix and match atau gimana, boleh banget diskusi di kolom komentar. Nah, itu dia teman-teman Suara Juventini pembahasan kita ya, tentang Juventus melawan Cagliari ya. Tentunya kita berharap untuk yang terbaik nih untuk klub kesayangan kita. Nah, teman-teman yang mau menjadi narasumber bisa banget, teman-teman nih mau kayak Mas Suryo, Mas Paundra, bisa banget. Caranya gimana sih? Tinggal join ke member kita ya untuk berkesempatan nih menjadi salah satu narasumber di video-video berikutnya. Nah, oke, kalau gitu izinkan saya Amil dan juga narasumber kita untuk pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tan ya. Oke, oke.